Bermain bersama kuda dengan pemandangan yang indah sangat mengasyikkan ya teman. Eits, tapi aku bukan sedang berlibur di tempat wisata loh. Hari ini aku akan menceritakan tentangku dan sahabatku. Kamu sudah melihat siapa sahabatku? Betul sekali, sahabat yang selalu menemaniku. Santi namanya, seekor kuda betina yang sangat anggun. Kalau sedang libur sekolah, aku sendiri loh yang mengurusnya. Mulai dari makan sampai merawat tubuhnya agar terlihat cantik dan sehat. Kalau Santi ini pendiam, kalem, terus dia itu juga kalau misal kita ngelakuin sesuatu ke kuda lain, mungkin kuda lain ini kurang suka. Tapi kalau ke Santi dia malah diem aja, jadi kita jadi enjoy gitu sama dia. Jadi malah ternyata kuda ini tenang banget gitu intinya. Sudah 4 tahun aku dan Santi bersahabat dan sudah banyak sekali cerita serta kenangan yang telah kami buat bersama. Tidak hanya membuatku belajar bertanggung jawab, bersama dengan Santi membawaku meraih prestasi di bidang olahraga tradisional bernama pemanah berkuda atau juga disebut horseback archery. Meskipun Santi hanya seekor hewan, persahabatanku dan Santi telah membawaku berpetualang menembus dunia dengan lari kencangnya. Aku sudah memperkenalkan sahabatku, tapi malah belum memperkenalkan diriku. Maaf ya teman. Perkenalkan, namaku Arum Nazlus Sobah. Panggil saja aku Arum ya. Umurku 14 tahun dan hobiku adalah memanah sambil berkuda. Sebelum aku mengenal Santi, olahraga inilah yang aku pelajari. Yap, memanah. Kalau olahraga yang satu ini teman-teman sudah tidak asing kan? Apalagi kita memiliki tokoh wayang perempuan cantik, pemberani, penuh semangat dan pandai panahan bernama Sri Kandi. Aku dikenalkan olahraga panahan ini oleh ayahku yang biasa aku panggil Abi. Saat itu aku masih kelas 2 sekolah dasar teman. Sebenarnya aku tidak terlalu suka memanah karena buatku ini terlalu membosankan. Sedangkan aku ini adalah anak yang aktif, suka bergerak gitu deh. Kalau memanah kita harus tenang dan fokus untuk bisa tepat sasaran. Abi tuh emang suka masalah perwayangan, jadi suka sama sejarah Jawa gitu. Terus kan ada panahannya tuh, akhirnya Abi cari. Nah, Abi kenalin ke kita. Selain karena budaya, panahan juga menjadi cara Abi agar aku tidak terlalu sering main handphone atau hanya melihat-lihat media sosial. Ya, bisa dibilang agar aku tidak kecanduan handphone dan badanku harus aktif bergerak. Saat itu aku hampir setiap hari berlatih panahan di rumah. Sehabis pulang sekolah, Abi selalu mengajariku. Kalau sekarang aku sudah bisa sendiri dong. Yang dilatih itu kan fokusnya pertama, terus ketepatan, keakuratan, kesabaran. Jadi tuh inti dari semua hal ini tuh kesabaran gitu. Kalau misal nggak sabar nih, udah panas, terus bau keringat gitu kan, itu kan pasti bikin greget gitu. Tapi karena mungkin dari kita-kita gitu sabar, jadi akhirnya bisa konsisten gitu sampai sekarang. Setelah sudah cukup baik memanah, Abi lanjut mengajariku berkuda. Lagi-lagi dilatar belakangi oleh budaya juga. Kebetulan aku juga suka hewan, termasuk kuda. Walaupun ukuran badannya lebih besar dari tubuhku, tapi entah mengapa lucu saja kuda bagiku. Disinilah persahabatanku dengan Santi dimulai, teman.
Arum itu menguasai panahan berkuda atau horseback archery itu didahului dengan belajar memanah. Karena kunci dari kemampuan, kemahiran dari panahan berkuda itu dasarnya adalah kemampuan memanah. Jadi dia harus memanah dengan teknik yang benar, dengan form yang benar, sampai nanti ada tahapan di mana dia mampu memanah sangat cepat di bawah 2 detik. Dan itu tanpa melihat ya. Dan kalau itu sudah dikuasai, maka tahapan berikutnya baru pada sekitar umur dia mau 11 lebih ya, dia mulai saya kenalkan belajar berkuda. Sehingga ketika dia mulai belajar horseback archery atau panahan berkuda, maka panahan itu sudah tidak jadi masalah bagi dia. Karena busurnya, aeronya udah menyatu dengan badannya. Jadi dia hanya fokus tentang bagaimana riding berkuda. Nah, jadi tahapannya memang seperti itu. Dalam waktu 2 tahun, yang pada saat itu adalah masa pandemi COVID-19, aku memanfaatkan waktu PSBB untuk fokus berlatih panahan berkuda. Karena Santi adalah kuda yang baik, jadi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyatu dan dekat dengannya. Jadi masa pandemi membuatku memiliki kemampuan panahan berkuda. Di dunia internasional, panahan berkuda atau horseback archery adalah salah satu olahraga tradisi di bawah naungan organisasi dunia World Horseback Archery Federation. Sebagai warisan budaya, olahraga ini dilindungi UNESCO sebagai warisan budaya tak benda loh teman. Dan yang membuat aku tertarik, kata Abi, horseback archery ini adalah olahraga para bangsawan atau kesatria. Jadi selain melanjutkan peradaban budaya, aku juga melatih jiwa kepemimpinanku saat sedang melakukan olahraga satu ini. Di Indonesia sendiri, olahraga satu ini memang belum cukup terkenal seperti olahraga lainnya ya. Tapi sudah mulai dikembangkan oleh Perkumpulan Pemanah Berkuda Indonesia atau KPBI sejak tahun 2015. Indonesia juga menjadi salah satu anggota WHAF pada tahun 2019. Kebanyakan atlet di tanah air pun orang dewasa yang memang menyukai kebudayaan. Kita awal mula perlombaan itu di nasional dulu, jadi nggak langsung ke internasional gitu. Lomba di Padang. Nah, di Sumbar tuh. Tapi lawannya bapak-bapak, terus yang senior-senior semua. Tapi setelah video pertandinganku cukup viral, banyak teman-teman mencari tahu dan ingin belajar panahan berkuda. Yup, videoku saat di Turki dan memenangkan kejuaraan horseback archery di tingkat internasional. Aku sampai mendapat predikat Serkandi Cilik karena saat itu aku menjadi atlet panahan berkuda putri pertama Indonesia dan lawanku usianya sudah dewasa semua teman. Hai teman-teman, alhamdulillah selama 4 tahun kurang selama Arum menekuni panahan berkuda, alhamdulillah pas ikut perlombaan ada yang juara, ada juga yang harus diperbaikin. Nah, jadi sini Arum bakal ceritain hadiah yang bagi Arum tuh terkesan. Jadi ini tuh pas tanggal 16 Agustus itu Arum lagi lomba dan itu lagi babak final. Alhamdulillah Arum bisa dapat juara umum. Ini yang di Istanbul. Arum juga alhamdulillah juara umum. Ini tropinya. Ini tuh kalau nggak salah pas bulan September. Hal yang paling menyenangkan dan tak terlupakan dari pertandingan ini adalah menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia di podium negara orang. Rasanya sangat bangga sekali deh teman. Kita ribuan terakhir kita training, udah training 5 hari. Berarti kita punya spare waktu, kita akan ke Qatar tanggal 14. Pas 30 hari berarti Februari. Berarti 1 bulan lagi kita berangkat ke Qatar. Jadi
kita sudah latihan, berarti selesai latihan, kalian balik ke pondok, sekolah lagi selama 30 hari. Nanti mungkin H-2 atau H-3 sebelum berangkat, Abi jemput. Begitu. Tanggal 11 Februari. Bisa, nggak masalah. Nanti kan udah diizinkan dari sekolah juga. Itu. Nah, evaluasinya kalau Abi sih nyaranin mood ya. Iya, karena memang HBA ini dengan durasi yang panjang, itu yang dijaga memang moodnya. Iya teman-teman, aku dan keluarga tidak tinggal di sini. Kami sedang liburan sambil berlatih di daerah Klaten, Jawa Tengah. Tempat tinggalku di Bogor. Kenapa kami memilih latihan di sini? Karena trek latihan di sini cukup memenuhi standar internasional horseback archery. Kita tuh di sini mau nge-upgrade skill kita karena insya Allah Februari akan ada pertandingan di luar negeri, tempatnya di Qatar. Nah, Arum ikut, ada Arum, Mas Arsa, Mas Ayas, sama adiknya Mas Ayas, Ayubi. Kita berempat itu lagi matangin skill kita lagi naikin skill kita lagi. Di sini aku dan teman-teman bisa berlatih 3 kategori panahan berkuda dengan trek panjang. Latihan yang kami lakukan adalah Korean Style, Hungarian, atau Kasai Trek, dan Kabak. Di Qatar nanti kategori ini yang dilombakan, tapi masih banyak lagi kategori panahan berkuda lainnya, teman. Kalau kabak tuh nembaknya ke atas, kalau Hungarian itu yang jauh, kalau Korea yang kota kecil ini. Jadi memang sebelum kita mulai pertandingan ke luar negeri itu, kita memang dilatih dulu tuh di training camp, itu selama berhari-hari, pokoknya selama 7 hari. Berlatih horseback archery artinya berlatih tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Karena olahraga ini memiliki resiko tinggi yang membutuhkan kemampuan mengendalikan kecepatan kuda tanpa memegang tali pada kuda, sekaligus memanah cepat dalam hitungan detik. Semoga latihan yang aku dan teman-teman lakukan di sini bisa menambah kemampuan kami dan menjadikan kami juara untuk Indonesia. Keinginanku untuk melanjutkan latihan memanah lalu berkuda dipengaruhi juga oleh kakakku, Mas Arsya namanya. Ia lebih dulu berlatih dibanding aku. Mas Arsya juga hebat, sudah banyak memenangkan kejuaraan panahan berkuda di luar negeri. Salah satunya meraih medali perak di ajang kejuaraan panahan berkuda paling bergengsi di Eropa. Melihatnya bisa keluar negeri sambil meraih prestasi, membuatku terpacu untuk bisa seperti Mas Arsya. Mas Arsya itu ciri khasnya kalau misal dia tuh paling nggak bisa pakai kuda pelan. Kalau misal pakai kuda pelan tuh memang aneh dilihat ya. Jadi dia lebih cocok pakai kuda speed, dan dia juga mungkin secara teknik panah juga bagus banget karena memang dari kecil itu memang dia yang paling fokus ke panahan. Prestasi yang aku dan Mas Arsya raih tentu tidak lepas dari peran Abi. Jika ada waktu libur sekolah, pasti diisi dengan latihan dan latihan. Abi di lapangan dengan Abi yang di rumah sangat beda sekali loh teman. Kadang kalau misal lagi manah nih, terus emang dari kitanya tuh emang ada teknik yang salah, langsung kita kena omel. Dari omelan itu kita harus mencerna bahwa itu kesalahan kamu. Kan banyak tuh orang belajar dari kesalahan. Nah akhirnya kita memperbaiki diri, terus teknik kita akhirnya nggak salah lagi gitu. Yes! Tapi Abi tidak menargetkan kami untuk jadi juara. Hal yang paling penting adalah menjalankan proses dengan maksimal. Menjadi juara adalah bonusnya. Makanya meski aku dan Mas Arsya giat berlatih, kami juga menikmati prosesnya kok. Oke, Arsa, go.
ikat, kabak, fokus. Yes. Karena di dalam kompetisi olahraga tradisional itu rata-rata bisa jadi bukan yang podium, tetapi yang kehadirannya hari itu membuat riang seluruh kompetitor dari berbagai negara. Nah itu disebut juara. Meskipun aku giat berlatih panahan berkuda, tapi aku tidak meninggalkan kewajibanku sebagai pelajar, teman. Saat ini aku kelas 1 SMP. Sekolahku berbasis asrama. Jadi ketika aku sekolah, aku akan fokus belajar. Dan jika libur sekolah, aku manfaatkan waktu untuk latihan. Bersama Mas Arsya juga pastinya. Karena kami satu sekolahan loh. Tapi kalau misalnya aku akan mengikuti pertandingan, aku harus izin dari sekolah dan itu membuatku sedikit kewalahan untuk mengejar ketinggalan. Apalagi kalau misal Arum baru izin nih, misal izinnya seminggu 2 minggu kayak ya Allah harus ngejar pelajaran lagi gitu kan. Terus ya akhirnya ya setiap malam, setiap sore itu Arum ke atas buat nemuin ustazah biar Arum bisa belajar gitu. Tapi begitulah konsekuensinya. Aku tidak mau menjadi atlet yang bisa menang di ajang internasional, tapi tidak berprestasi di sekolah. Pendidikan dan hobiku harus jalan beriringan dengan baik. Tidak hanya Abi, Umi atau mamahku juga berperan penting dalam performaku saat memanah berkuda. Kalau Abi fokus ke teknik, Umilah orang di balik kostum-kostum yang aku dan Mas Arsya pakai saat pertandingan. Karena panahan berkuda adalah olahraga budaya, jadi saat pertandingan, apalagi di luar negeri, kami para atlet harus mengenakan baju bernuansa daerah dari Indonesia. Aku bangga sekali kalau mengenakan baju etnik Nusantara saat bertemu atlet asing. Pede banget, karena apalagi kalau misalnya di luar negeri, itu kayak bener-bener ngenalin banget ini kostum Indonesia, banyak budaya, banyak ragamnya. Terus kayak ya udah kita jadinya bangga sendiri karena anak Indonesia, terus bisa ngenalin beberapa ragam budayanya Indonesia ke luar negeri gitu. Tidak hanya motif dan desain yang Umi rancang sendiri, tapi sampai aksesoris di kepala ini Umi yang membuatnya loh. Mungkin kalau di rumah itu jajarannya banyak tuh, gantungan-gantungan gitu ya. Jadi memang setiap event sih Umi usahakan, Umi selalu buat sesuatu yang baru seperti itu. Karena memang kan kita ingin memperkenalkan ini loh kain-kain Indonesia. Kadang kan Umi bikin yang maksudnya pinginnya sih kayak putri-putri gitu ya, jadi bikinnya yang megar. Nah ternyata Arum nggak nyaman seperti itu. Jadi itu nanti buat evaluasi Umi lagi, nanti next kostum, oh berarti Umi harus seperti apa yang diinginkan Arum. Karena kan Arum yang menggunakan kan, gimana posisinya dia di atas kuda harus nyaman. Aku sangat beruntung sekali memiliki Umi, Abi dan Mas Arsya yang sangat mendukungku dalam olahraga ini. Apapun yang telah aku raih saat ini dan juga nanti, sudah pasti tak terlepas dari peran keluargaku. Ayo latihan dulu yuk. Ayo. Siapa situ? Kayaknya majuan lagi deh. Ya udah deh. Sini. Iya. Maju lagi. Sini. Ini teman baruku, namanya Zalma. Kami baru berkenalan saat latihan bersama panahan berkuda beberapa bulan lalu di Bogor. Zalma tinggal di Banjarnegara, makanya latihan bersama di Klaten ini ia ikut lagi. Karena kami seumuran, bukan hal yang sulit untuk saling mengakrabkan diri. Bisa dibilang Zalma belum terlalu lama berlatih panahan berkuda.
Jadi kami sering berlatih bersama-sama sekaligus bercerita tentang pengalaman masing-masing. Kamu ada nggak sih tokoh favorit atlet panahan berkuda? Kalau tokoh favorit sih ini, ada satu orang tuh cewek dari Polandia. Terus kayak beliau tuh seru aja gitu, kayak terus kemarin juara 1 terus ngalahin laki-laki semua tuh, jadi kayak keren banget. Terus Baru ataupun lama berlatih panahan berkuda, memang akan terdapat perbedaan dalam soal teknik dan pengalaman. Tapi yang pasti, siapa yang tidak berhenti berlatih tentu akan mendapat kemampuan yang maksimal. Semangat untuk kita semua ya! Setiap kegiatan selalu memiliki resiko ya teman. 4 tahun menekuni hobi ini pasti punya pengalaman jatuh dari kuda. Itu pun karena kemampuanku belum cukup bagus saat itu. pas kudanya keluar, kudanya loncat, jumping. Terus Arumnya kaget, akhirnya Arum jatuh. Di bawah badan Arum tuh ada kayu, jadi Arum nindin kayu gitu. Terus kepala Arum ketendang. Meskipun panahan berkuda terlihat seperti olahraga berbahaya, tapi jika kita mempelajari dari hal yang dasar, kekhawatiran itu akan minim terjadi kok. Saat latihan tidak hanya waktu dan tenaga yang kita curahkan agar menambah kemampuan, tapi mental kita juga semakin kuat untuk menaklukkan arena, kuda, dan melepas busur pada target. Menjadi juara di Turki kemarin bukanlah akhir dari perjalananku menapaki olahraga kebudayaan ini. Mungkin itu adalah garis awal perjalananku untuk mengukir prestasi untuk hobiku. Yap, panahan berkuda itu hobi yang aku tekuni. Aku memiliki cita-cita yang ingin sekali kugapai. Aku ingin menjadi duta perdamaian, menebarkan pesan positif agar tidak ada lagi kekerasan. Mungkin aku bisa mulai saat aku mengikuti pertandingan di berbagai negara nanti. Meskipun belum cukup populer di Indonesia, semoga ceritaku ini bisa menjadi semangat teman-teman yang ingin menjadi atlet panahan berkuda atau horseback archery. Berangkat dari kebudayaan, ayo kita ukir prestasi dan kibarkan bendera Indonesia di negara lain.